Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai Executive Information System atau EIS pada PT Bank Mega di Bandung. Nah, jadi anggota kelompok saya ini ada 5 orang. Yang pertama ada Nida Ainaya, NRP 51. Yang kedua ada Echa Alfa, NRP 83. Yang ketiga ada Sabrina Lutfiani Kanza, NRP 95. Yang keempat ada saya, Rizky Wahyunuari Ningrum, NRP 100. Dan yang terakhir ada Cita Enggedi, NRP 102. Jadi pada PPT kita akan menjawab dari 6 pertanyaan yang ada di slideshow tersebut. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu latar belakang kenapa sih PT Bank Mega menggunakan EIS. Jadi, yang melatar belakangi kenapa Bank Mega menggunakan EIS adalah dikarenakan banyaknya data pengguna yang ada di setiap wilayah, sehingga pimpinan dari PT Bank Mega itu kesulitan mencari data tunggal kartu kredit yang lebih spesifik berdasarkan wilayah tempat tinggal, jenis kartu kredit, hingga bidang usaha. Selain itu, Bank Mega juga belum mampu menampilkan laporan pengguna kartu kredit yang terdapat grafik dan angka yang sesuai dengan PT Bank Mega dalam pengambilan keputusan perusahaannya. Nah, tujuannya menggunakan EIS bagi PT Bank Mega adalah yang pertama, untuk membantu jajaran eksekutif dalam menentukan seberapa banyak pengguna kartu kredit berdasarkan wilayah setiap tahunnya. Yang kedua, menentukan seberapa banyak pengguna kartu kredit berdasarkan jenis pekerjaannya setiap tahunnya. Yang ketiga, menentukan seberapa banyak pengguna kartu kredit berdasarkan bidang usahanya setiap tahunnya. Yang keempat, menentukan seberapa banyak pengguna kartu kredit berdasarkan jenis kartu kreditnya setiap tahunnya. Dan yang kelima, menentukan seberapa banyak pengguna kartu kredit berdasarkan referensi banknya di Bank Mega, sehingga pimpinan bisa menganalisa pengguna yang dapat diberi bonus. Selanjutnya, saya Nida akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu mengenai identifikasi informasi. Nah, identifikasi informasi yang kita lakukan di sini adalah mengidentifikasi informasi internal dan eksternal yang dari perusahaan PT Bank Mega. Yang pertama, informasi internal itu apa? Informasi internal itu adalah informasi yang ditemukan dari dalam perusahaan. Nah, di sini sayangnya dalam dokumentasi itu tidak ditemukan informasi internal, seperti misalnya laporan produktivitas, laporan likuiditas, laporan efisiensi keuangan, dan sebagainya. Yang intinya, informasi ini itu memberikan pengetahuan tentang bagaimana kondisi sumber daya perusahaan tersebut. Itu contohnya. Nah, yang kedua itu ada informasi eksternal, di mana informasi eksternal ini berarti informasi yang didapat dari luar perusahaan. Nah, di sini itu ada dua inti dari informasi yang didapatkan dari proses identifikasi. Yang pertama yaitu jumlah penggunaan kartu kredit setiap tahun. Lalu yang kedua ada juga grafik kombinasi data yang ditampilkan meliputi jumlah pengguna kartu kredit berdasarkan kategori tertentu dan jenis kartu kreditnya itu apa. Nah, jumlah pengguna kartu kredit berdasarkan kategori tertentu dan jenis kartu kredit setiap tahun. Lalu ada jumlah pengguna kartu kredit berdasarkan kategori tertentu dan jenis kartu kredit setiap bulan. Nah, jenis-jenisnya itu ada apa aja? Yang pertama, ada informasi pengguna kartu kredit berdasarkan usaha. Lalu yang kedua ada berdasarkan jenis kartu kredit, ada berdasarkan wilayah juga, lalu ada berdasarkan referensi bank, lalu ada berdasarkan pekerjaan. Lalu ini untuk contoh tampilan dari informasi yang didapatkan, bagaimana informasi itu kita bisa mengerti, itu ditampilkan melalui sebuah dashboard atau melalui grafik seperti ini. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi, siapa saja orang yang berwenang dalam mengakses EIS? Nah, berdasarkan use case yang ada pada paper kita, orang yang mendapat wewenang untuk mengakses EIS adalah yang pertama yaitu manajer. Jadi manajer ini punya wewenang untuk mengakses berbagai macam informasi yang terdapat di EIS. Contohnya itu seperti informasi pengguna kartu kredit berdasarkan wilayah, berdasarkan jenis pekerjaan, dan lain-lain.
Lalu yang kedua ada administrator user. Jadi administrator user ini memiliki wewenang untuk mengelola user. Contohnya seperti menambahkan user baru, menghapus user, dan mengubah user. Yang terakhir yaitu ada administrator sistem. Di sini administrator sistem itu bertugas untuk mengimpor data yang digunakan untuk menampilkan sistem informasi yang akan diakses oleh user yang lainnya. Seperti itu. Saya Sabrina Tufani Kanza dari 2017 NRP 095 akan menjelaskan mengenai kapabilitas dari sistem informasi eksekutif dari PT Bank Mega Bandung. Lihat nih, yang pertama ada dashboard yang berisi grafik pengguna kartu kredit berdasarkan jenis kartu kreditnya. Nah, jenis kartu kredit ini terdiri dari Platinum, Gold, Mega Barca Card, Carrefour Mega Card, dan TSM Ultima. Nah, seluruh grafik yang terdapat dari sistem informasi ini berasal dari data tahun ini hingga 5 tahun ke belakang. Lalu selanjutnya ada grafik berdasarkan bidang usaha. Nah, grafik ini menampilkan jumlah kartu kredit berdasarkan bidang usaha di setiap jenis kartu kredit. Nah, bidang usahanya dikelompokkan sebagai perdagangan, perbankan, industri, pertambangan, dan transportasi. Lalu selanjutnya ada drill down yang berisi grafik yang menampilkan jumlah kartu kredit berdasarkan bidang usaha per tahun. Nah, jenis kartu kredit ini dapat diubah untuk menampilkan grafik yang berbeda. Dapat kita lihat di bagian kiri bawah ini terdapat opsi untuk mengubah jenis kartu kredit untuk ditampilkan pada grafik. Yang saat ini yang ditampilkan grafiknya yaitu dari jenis kartu kredit Mega Barca Card. Lalu yang terakhir ada sumber data yang berisi tabel data pengguna kartu kredit yang dapat dipilih berdasarkan jenis kartu kredit, wilayah, pekerjaan, bidang usaha, dan referensi bank. Nah, informasi yang terdapat dari tabel ini berisi data-data kredensial seperti nomor KTP, nama, tanggal pembuatan kartu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen dari sistem informasi eksekutif. Nah, milik Bank Mega sendiri itu ada tiga komponen, yaitu hardware, software, dan user interface. Nah, hardware itu seperti yang kita ketahui berupa laptop, komputer, dan atau server yang digunakan untuk mengakses sistem informasi eksekutif. Kemudian yang kedua adalah software. Software ini maksudnya adalah software yang digunakan untuk mendukung atau software dari sistem informasi eksekutif itu sendiri. Nah, karena sistem informasi eksekutif milik Bank Mega ini berupa website, maka komponen software ini berupa website sistem informasi eksekutif itu. Kemudian yang ketiga adalah user interface. Nah, ini adalah contoh user interface dari sistem informasi eksekutif milik Bank Mega. Nah, di sini kita bisa melihat ada grafik dari data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, grafik-grafik ini nantinya yang akan digunakan untuk membantu eksekutif dari Bank Mega untuk mengambil keputusan atau menindaklanjuti sebuah masalah. Hardware komponen sendiri itu tidak dijelaskan secara langsung dalam dokumen penelitian. Namun, di PPT di Syari TS itu dijelaskan bahwa IAS itu tidak memerlukan perangkat keras khusus atau unik, dan jika ditinjau dari screenshot prototipenya, nah IAS tersebut dapat dijalankan pada hardware apapun yang mendukung web browser karena IAS sendiri ini menggunakan platform web. Nah, untuk software IAS-nya sendiri itu di PPT pada Syari ITS dijelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis software. Ada Office Support, Analytical Support, Customization, Graphic, Planning, Interface, dan Implementation. Dimana Office Support itu
ada email dan akses antar perusahaan, new service atau external industry, support terhadap fungsi-fungsi office seperti word processing, calendaring, dan scheduling, dan juga tentang masalah penyediaan data yang ada untuk AS itu sendiri. Nanti masing-masing itu ada contohnya di slide berikutnya. Terus untuk analytical support itu menyediakan query-query yang membantu DSS. Terus ada fasilitas output seperti grafik, keyword searching. Terus kemudian ada customization. Nah, ini tuh bagian yang memudahkan dalam memodifikasi format laporan, tipe dan jenis grafik, isi menu, dan lain-lain. Nanti ada contohnya. Terus grafik itu sendiri ada full range dan opsi display. Terus ada planning, itu semacam manajemen proyek dan fungsi-fungsi scheduling. Terus ada interface itu menghubung antara si software sendiri dengan pengguna. Ada implementation itu yang menyediakan integrasi resource komputasi. Nah, ini contohnya itu diambil dari use case diagram di laporan AS Bank Mega itu ya. Di sini ada office support, itu ada beberapa ya office support. Jadi dia menyediakan data atau yaitu yang mendapatkan data untuk AS-nya itu sendiri. Di sini ada office supportnya, informasi pengguna kartu kredit berdasarkan usaha. Terus ada juga informasi pengguna kartu berdasarkan wilayah, terus berdasarkan jenis kartu kredit. Terus ini juga ada bantuan, jadi dia tuh kayak mengirimkan pesan dari antar pengguna. Ada informasi berdasarkan referensi bank, terus berdasarkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada grafik. Di sini yang berupa grafik, ada penjelasan grafiknya itu sendiri. Terus ada analytical support itu tadi query yang mendukung untuk DBMS. Di sini ada QuickCon ini yang digunakan untuk mendukung DSS di AS. Terus kemudian ada implementation ini tuh yang mengintegrasikan informasi dan semua hal yang ada di AS. Ini ada dashboard, jadi dia mengintegrasikan ini informasi pengguna kartu kredit. Terus ada grafik dan lain sebagainya. Terus kemudian ada interface itu yang menghubungkan software dengan pengguna. Di sini ada kelola user. Di sini tuh ada fungsi hapus user, tambah user, ubah user ini oleh administrator user. Terus kemudian ada import data. Kemudian sebenarnya tuh di sini ada kayak interface yang menampilkan informasi semua ini ke unit manager. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah ada elemen pendukung dari sistem informasi eksekutif milik Bank Mega. Nah, Bank Mega ini memiliki elemen pendukung untuk sistem informasi eksekutifnya. Itu ada 3 elemen pendukung, yaitu yang pertama adalah data atau informasi. Nah, data atau informasi ini maksudnya adalah data nasabah pengguna Bank Mega, data kartu kredit, dan data-data lain yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya itu ada database yang gunanya itu untuk menyimpan data agar dapat diolah sebelum dimasukkan ke sistem informasi eksekutif.
Kemudian diperlukan juga akses internet untuk mengakses sistem informasi eksekutifnya, karena sistem informasi eksekutifnya itu berbentuk website. Nah, jadi sekian untuk elemen pendukung dari sistem informasi eksekutif milik Bank Mega.